Oku Timur menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana hibah PMI Oku Timur tahun anggaran 2018-2023. Dede dan Aceh hanya dapat tertunduk lesu saat digiring menuju mobil tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejari Kabupaten Oku Timur dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana hibah PMI Oku Timur tahun anggaran 2018-2023. Diketahui tersangka Dede merupakan sekretaris PMI Oku Timur tahun 2018-2022. Kemudian tersangka Aceh selaku Kepala Bidang Administrasi Markas PMI Oku Timur dan Bendahara Sementara PMI Oku Timur tahun 2021-2022. Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan laporan perkembangan penyidikan, di mana tim penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk Dede dan Aceh. Dari hasil penyidikan, Dede selaku sekretaris merupakan penanda tangan NPHD sebagai penerima hibah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga pengelolaan dana hibah tersebut tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan Aceh selaku Kepala Bidang Administrasi PMI Oku Timur telah memanipulasi terhadap bukti pertanggungjawaban dana hibah PMI Oku Timur. Nah, perlu kami jelaskan di sini, mungkin sekalian ya kepada 2 tersangka. Yang pertama ini saudara Dede, kenapa kami tetapkan sebagai tersangka? Di sini saudara Dede ini selaku sekretaris PMI yang menandatangani NPHD sebagai penerima hibah, yang mana yang bersangkutan di sini tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dalam pengelolaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua, saudara Aceh ini selaku Kepala Bidang Administrasi Markas PMI Oku Timur di sini telah memanipulasi terhadap bukti pertanggungjawaban dana hibah PMI Oku Timur tersebut. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Oku Timur menjelaskan, kedua tersangka disangkakan dengan 3 lapis pasal primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dari hasil penyidikan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 589 juta rupiah. Dan bahwa pasal yang dikenakan terhadap tersangka Dede dan tersangka Dede sebagai berikut: 5 pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Presiden, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, lebih subsidi pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Guna mempercepat proses penyidikan, penyidik Kejari Oku Timur juga menetapkan penahanan terhadap kedua tersangka di Lapas Kelas 2B Martapura selama 20 hari ke depan. Tim Liputan, PAL TV.